Hal ini dilaporkan media Amerika Serikat The Financial Times yang menyebut 34 kapal hantu Iran berhasil membawa keluar minyak senilai 900 juta dolar atau setara dengan 15,6 triliun rupiah. Dari 34 kapal, 6 kapal diantaranya dikonfirmasi secara kolektif membawa 10,7 juta barel. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Peringatan dari Amerika Serikat dan Iran membuat kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak terhenti total di Selat. Ya, sementara itu Duta Besar Iran di PBB tegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika mengakhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman. Ya, dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu menghentikan pelanggaran gencatan senjata. The ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region, even including the Lebanon also. Ya, di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, Iran pamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika Serikat dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki oleh Iran. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghaut al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Pemirsa, Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Ya, peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan bagi pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Ya, pasca Amerika mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Namun di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya.
Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Pemirsa, sebuah video parodi berteknologi AI atau kecerdasan buatan viral di media sosial. Ya, video tersebut menyindir jalannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah video berteknologi AI yang memparodikan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran viral di media sosial. Video yang dilansir dari media Iran Tasnim News Agency memperlihatkan Presiden AS Donald Trump bersama delegasi lainnya duduk di ruang rapat. Karakter Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan lancar meski delegasi Iran nampak tidak hadir. Trump juga mengancam akan bombardir Iran. Setelah menunggu 2000 tahun, delegasi Iran pun tak kunjung datang. 2,000 years later. Namun bukannya gentar, Iran justru mengirimkan surat yang menyuruh Trump untuk diam. So where are the Iranians? This is from Iran. Ia pun nampak tertegun dan malu, kemudian mengklaim akan memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan. Alright. Genset meleduk, genset. Kepulan asap hitam tiba-tiba muncul dan menggemparkan pengunjung di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga asap ini berasal dari genset yang menyala otomatis saat terjadi pemadaman listrik. Wah, kebakaran. LTC kebakaran. Peristiwa ini terjadi saat aliran listrik di kawasan LTC Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat mendadak padam. Dalam kondisi darurat, genset gedung langsung menyala sebagai sumber listrik cadangan. Namun tak lama kemudian, asap hitam pekat muncul dari area halaman dan parkiran gedung. Kepulan asap ini langsung membuat panik pengunjung dan pedagang. Sejumlah orang sempat berkerumun, sementara lainnya memilih menjauh karena khawatir terjadi kebakaran. Meski sempat membuat panik pengunjung dan pedagang, namun kondisi kembali normal setelah petugas terkait melakukan pemeriksaan di titik asap muncul. Info pemadam dong. Nih, buru nih, cepet nih. Di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara, 4 rumah semi permanen hangus terbakar. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik pada salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bernelayan. Kepulan asap hitam pekat beserta kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Warga yang panik bahu-membahu berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 17 mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil tiba di lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api membesar, luncurkan. Sementara itu kebakaran hebat juga melanda permukiman padat penduduk di Jalan Lambung Mangkurat, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kebakaran membuat warga panik lantaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan sekitar. Tugas pemadam kebakaran dibantu warga pun berjibaku memadamkan api. Namun angin kencang serta kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas dalam melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sedikitnya 6 bangunan ludes terbakar. Dari Jakarta dan Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan, iNews melaporkan.